Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kemudahan dan kesehatan hingga saya mampu menjelaskan tugas ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zedi Muttaqin SPD MPD sebagai dosen kewarganegaraan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyusun makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan makalah yang saya buat dengan tema atau judul Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu adalah A. Konsepsi negara hukum Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welfare state. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu, hukum yang menjamin adanya di samping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum ini tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan setiap warga negara. Hans Kelsen memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis, setidak-tidaknya harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang. Yang kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Yang ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan, kehakiman, serta adanya peradilan administrasi negara. Yang keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia. Dari argumen yang diberikan oleh Hans Kelsen tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia, natural right, human right, fundamental right, Grundrechten, Menschenrechten, Rechten Fundament, dan Fundamental Rechten menurut Philippus M. Hajon. Di dalam hak terkandung adanya suatu tuntunan. Pilihan kebijakan hukum bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum telah dianut selama 60 tahun lamanya. Sebagai konsekuensi, terlepas dari konsep acuan yang dianut, apakah konsep dari tradisi Eropa kontinental atau konsep rule of law tradisi Anglo-Saxon, masalah penegakan supremasi hukum dan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia haruslah menjadi pilar utama penyelenggaraan negara. Di samping adanya pembagian kekuasaan dalam mekanisme checks and balance dengan dijaminnya independensi yudisial. Indonesia adalah negara hukum termuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Tahir Azhari mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan istilah restart, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep restart maupun rule of law. Alasannya, konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia, melainkan dari dunia barat. Sebagaimana diutarakan oleh Sajipto Raharjo yang dikutip oleh Yance Arizona yang menyatakan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti yang terjadi di Eropa. Negara hukum membangun bangunan yang dipaksakan dari luar. Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru. Raharjo dalam bukunya Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya berpendapat bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik, sosial, melainkan juga kultural. Oleh sebab itu, kita boleh mengamati watak-watak kultural suatu negara. Di sisi lain, suatu negara hukum juga dituntut untuk menampilkan wajah kulturalnya. Indonesia, misalnya, memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Dalam hal ini, merujuk pada pendapat Arif Hidayat pada pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Konsep yang diadopsi negara hukum Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang bukanlah konsep restart dan bukan pula konsep the rule of law. Akan tetapi, membentuk suatu konsep negara hukum yang baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila, di mana negara hukum Pancasila ini merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menurut M. Tahir Azhari, menyebutkan salah satu ciri negara hukum Pancasila adalah asas negara kekeluargaan. Menurut Omar Seno Aji, menyebutkan negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia. Tapi, kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, bukan arti yang negatif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-ciri negara hukum Pancasila lainnya yaitu hubungan yang erat antara agama, bertumpu pada kebebasan negara dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan, komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Nah, materi selanjutnya yaitu B. Konsepsi negara demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani kuno, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau aturan rakyat. Negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga, isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Bagi bangsa Indonesia sendiri, demokrasi telah menjadi pilihan sejak para pendiri bangsa mempersiapkan dasar-dasar negara sebelum merdeka. Demikian pula halnya dengan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan. Namun, tak selamanya negara yang demokrasi menjamin tegaknya hak asasi manusia. Janedri M. Ghaffar menyebutkan, demokrasi dan hak asasi manusia bagaikan kedua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perlindungan hak asasi manusia adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Pernyataan dari
Janedri M. Ghaffar dapat dibenarkan dengan melihat fakta pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Praktik kehidupan demokratis sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tapi dalam praktiknya otoriter, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya Orde Baru terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter, dan hukum ditundukkan untuk mengabdi kepada sistem kekuasaan represif. Selama Orde Baru, hak asasi manusia sipil dan politik banyak dilanggar dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik demi kelancaran pembangunan ekonomi. Itu katanya. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Saya akan memberikan salah satu contoh kasus, yaitu kasus di Pulau Buru, yaitu tahun 1965 dan 1966, yaitu terjadinya pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke Pulau Buru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu adalah Indonesia adalah negara hukum yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 digunakan istilah restat, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep restat maupun rule of law. Alasannya, konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari budaya Indonesia, melainkan dari dunia barat. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep negara hukum Pancasila. Berbicara mengenai perlindungan HAM dan konsep negara hukum, baik restat, rule of law maupun negara hukum Pancasila sama-sama mengakui adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi Pancasila, perlindungan HAM atau hak asasi manusia menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi, di mana prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan bertanggung jawab, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konsep negara demokrasi Pancasila. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan bisa dimaafkan, itu dari pribadi saya dan dari setan. Tapi kalau ada kelebihan, ada manfaat yang bisa diambil, itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hidup like, subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Anjay.